Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nurfaiza, dan rekan saya Reski Amelia Agustin. Kami di sini akan menjelaskan tentang karangan narasi. Pengertian karangan narasi. Karangan narasi menurut Rebecca 2010, teks naratif adalah karangan yang menghubungkan rangkaian logika dan peristiwa yang terkait kronologi yang disebabkan atau dialami oleh faktor-faktor. Sejalan dengan pengertian tersebut, Rosita 2019 menjelaskan bahwa narasi adalah suatu teks berupa cerita yang menceritakan sesuatu atau kejadian yang imajiner tetapi terkadang bisa juga faktual dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada tujuan karangan narasi. Tujuan karangan narasi ini untuk menceritakan sebuah cerita tentang seseorang atau sekelompok orang, memperlihatkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang tersebut merespon atau menanggapi sesuatu, mengeksplorasi nilai sosial dan budaya dalam suatu komunitas tertentu, dan menghibur pembaca atau pendengar dan membuat tertarik dengan apa yang diceritakannya. Selanjutnya ada jenis karangan narasi. Jenis karangan narasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada narasi ekspositorik atau narasi teknis, yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua itu ada narasi sugestif, yaitu narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanah terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihatnya. Selanjutnya yaitu ada struktur karangan narasi. Karangan narasi ini memiliki 5 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada resolusi, yang kelima ada koda. Yang pertama ada orientasi, yaitu penulis memperkenalkan karakter dan menceritakan kepada pembaca tentang karakter tersebut. Selain itu, detail tentang kapan, di mana, siapa, apa, dan mengapa cerita tersebut terjadi. Yang kedua yaitu komplikasi, di mana penulis menceritakan masalah dan sesuatu yang terjadi yang tidak diharapkan oleh karakter dalam cerita. Yang ketiga itu ada evaluasi, di mana penulis memberikan komentar tentang kejadian dan dengan cara ini penulis juga memberikan signifikansi terhadap kejadian-kejadian tersebut. Dan penulis juga berusaha menyadarkan pembaca terhadap apa yang terjadi terhadap karakter yang ada di dalam cerita. Yang keempat itu ada resolusi. Penulis menggambarkan penyelesaian dari masalah yang muncul dalam cerita. Selanjutnya itu ada koda. Penulis mengakhiri cerita dengan sedikit komentar terhadap apa yang terjadi atau komentar terhadap kehidupan karakter selanjutnya. Kode ini sebenarnya hanya kadang-kadang saja ada dalam karangan narasi. Banyak penulis yang membiarkan pembaca menyelesaikan ceritanya. Ciri-ciri karangan narasi itu ada 5. Yang pertama, sebuah cerita yang mempunyai karakter setting, waktu, masalah, mencoba untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi dari masalah itu. Yang kedua, biasanya ditulis berdasarkan rekan atau imajinasi berdasarkan pengalaman pribadi, penulis, pengamatan, atau wawancara. Yang ketiga, himpunan sesuatu peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Yang keempat, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, tulisan berdasarkan fakta tetapi imajinasi penulis tetap terkesan kuat sekali. Langkah-langkah menulis karangan narasi. Yang pertama, tentukan tema dan usahakan mengandung suatu amanat yang bisa disampaikan pada pembaca. Yang kedua, tentukan sasaran pembaca karangan yang dibuat. Yang ketiga, buat rencana alur acara utama. Yang keempat, tetapkan peristiwa utama di bagian awal, tengah, dan akhir karangan yang dibuat. Yang kelima, buatlah rincian peristiwa dan jelaskan detailnya sebagai pendukung cerita. Yang keenam, buat skema karakter, latar belakang, dan sudut pandang.
Yang ketujuh, paham dan mengerti menempatkan tanda-tanda baca secara benar. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.